Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menyebut adanya pejabat kerap bekingi mafia. Terlebih mafia sumber daya alam. Mafia itu terkadang bercampur antara orang ingin berusaha baik-baik, secara legal bercampur dengan preman, backup dari pejabat, ungkap Mahfud MD dikutip merdeka.com dari podcast YouTube Sekretariat Negara, Selasa, 30/5. Terlebih mafia kekayaan alam. Hal itu ia ungkap saat ditanya tantangan terbesar bagi seorang Menko Polhukam. Mafia ya, mafia peradilan, mafia hukum. Itu kan tugas saya, terutama mafia-mafia kekayaan alam, katanya. Mahfud mengakui acap kali merasa tidak enak saat mengusut kasus mafia yang dibekingi oleh pejabat. Tidak takut tapi tidak enak ya, ungkapnya. Kalau saya harus bilang ke orang pejabat tersebut, hei jangan backup itu dong. Misal bilang ke atasannya dan seterusnya. Nah ini bagi saya agak rumit menyelesaikannya, beber Mahfud. Hal itulah yang memicu Mahfud kerap nyanyi melalui media sosial maupun awak media. Itulah sebabnya kalau saya daripada bicara berbisik, berdua ingin selesaikan masalah. Lebih baik bicara di luar agar tidak bisa menghindar. Speak up, katanya. Jadi orang tidak bisa menghindar, itu Pak Mahfud sudah ngomong gitu loh. Nah yang seperti itu, tuturnya. Mahfud memberikan contoh kasus di Bengkulu. Ada seorang nenek renta yang dianiaya anak-anak pulang sekolah. Padahal peristiwa itu sudah viral, namun belum ada reaksi dari penegak hukum. Beberapa hari ndak ada beritanya. Saya ambil, saya kirim ke polisi. Pak masa ada begini nih. Cari dong, ujar Mahfud menirukan ucapannya saat itu. Tidak lama, pelaku langsung ditangkap polisi. Termasuk saat Mahfud berkomentar di kasus Verdi Sambo. Sambo juga orang kan pada, gemas. Ndak benar itu, masa orang mati sampai begitu. Itu bukan tembak-menembak, itu pembunuhan. Selidiki, kata Mahfud. Akhirnya peristiwa tembak-menembak Verdi Sambo berujung kasus pembunuhan berencana. Akhirnya ketemu juga kan, tuturnya. Dalam kasus Rafael Alun, nyatanya Mahfud juga gemas. Ia kesal ada seorang anak pejabat yang hobi pamer dan melakukan penganiayaan. Kasus Rafael. Yang saya katakan si Mario anaknya aniaya itu lalu apa kok orang jahat begitu dan sombong itu anaknya siapa? Anaknya, Rafael. Rafael itu siapa? Itu pejabat eselon 3 di Departemen Keuangan, kan gitu kan, tuturnya. Akhirnya Mahfud meminta daftar kekayaan Rafael Alun saat itu. Lantas, orang PPATK menghubunginya dan menyebut ada masalah dari harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Dari tahun 2012 sudah dilaporkan punya kekayaan tidak wajar, katanya. Lalu saya bicara ke pers. Kalau saya ndak teriak ndak kebuka. Saat Mahfud bernyanyi di depan publik, maka orang yang bersangkutan tidak akan bisa mengelak. Pun, dukungan publik akan mengalir. Kadang kala bukan saya ingin sok. Bukan begitu. Saya ngomong ke publik dukungan publik akan mengalir. Dia enggak bisa ngelak, iya kan, ungkapnya. Mafia ya. Waduh, Mafia gimana tuh ceritanya? peradilan, mafia Oke. hukum itu kan tugas saya. Terutama kalau mafia-mafia kekayaan alam ya, mafia tambang, mafia apa itu karena terkadang itu bercampur antara orang ingin berusaha baik-baik, orang yang ingin berusaha secara ilegal, bercampur dengan preman, bercampur dengan backup dari pejabat. Iya, iya. Backup dari pejabat. Kadang-kala kita menyelesaikan masalah gitu, saya di backing ini, di backing itu. Nah itu ya tidak takut juga, tetapi kan tidak enak gitu ya. Kalau saya harus bilang ke orang sangat penting itu jangan backup gitu dong gitu. Misal bilang ke atasannya dan seterusnya. Nah bagi saya itu agak rumit menyelesaikannya dan
Itulah sebabnya kalau saya daripada saya bicara berbisik berdua ingin menyelesaikan masalah, lebih baik bicara terbuka agar orang tidak bisa menghindar. Kalau ada apa-apa tuh kan saya juga bicara kan keras katamu tadi tuh suka speak up gitu ya. Saya bilang itu apa? Biar orang nggak bisa menghindar tuh. Pak Mahfud sudah ngomong gitu loh. Nah gitu ya. Iya, Pak, betul. Padahal saya juga nggak enak juga untuk sampai saya neriakin orang itu sebenarnya ya bukan sesuatu yang enak. Kan banyak itu ya, Beni, kasus-kasus yang itu tersembunyi kan. Misalnya itu di Bengkulu ada seorang nenek gitu, lalu ada anak pulang sekolah dihajar sini gitu kan. Masuk viral di video. Beberapa hari ndak ada beritanya, saya ambil, saya kirim ke polisi. Lewat medsos, Pak, masa ada begini? Gini, cari dok. Nah, sorenya ketangkap. Rafael, ya kan? Yang saya katakan si Mario, anaknya nganiaya itu. Lalu apa? Kok orang jahat begitu dan sombong, anaknya siapa? Disebut itu anaknya Rafael. Rafael itu siapa? Itu pejabat eselon 3 di Departemen Keuangan, kan gitu kan? Coba saya bilang, lihat kekayaannya, daftar kekayaannya, jalan-jalan transaksi dan laporan kekayaannya. Terus saya dapat dari PPATK, Pak ini punya masalah sejak tahun 2012. Itu sudah dilaporkan punyai kekayaan tidak wajar gitu. Loh kok ini diam, tidak bergerak. Lalu saya bicara ke pers. Itu si Rafael tuh yang anaknya menganiaya orang itu, bapaknya itu sudah dilaporkan pencucian uang sejak tahun 2012. Ya kan? Lalu ribut orang dibuka. Oh iya ya, 2012. Lalu diselidiki hartanya lagi ketemu yang sampai 500 miliar kan pada akhirnya itu. Nah, kalau saya enggak teriak, enggak kebuka. Betul. Sambo juga kan orang pada saya teriak enggak benar tuh. Masa orang mati cara begitu? Itu bukan tembak menembak, itu pembunuhan, selidiki. Semua orang sudah bicara itu tembak menembak. Dan Sambo tidak tahu itu tembak menembak 2 orang. Tapi saya bilang enggak mungkin begitu. Selidiki, akhirnya ketemu juga kan. Iya. Nah, yang begitu itu gitu, kadangkala bukan karena saya ingin sok biar orang tahu gitu. Begitu saya ngomong itu dukungan publik mengalir. Kalau dukungan publik mengalir, dia enggak bisa ngelak.